Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan zakat, insyaallah di pembahasan malam hari ini. Setelah kita selesai walaupun sisa satu hadis ya terkait dengan zakat peternakan, kita akan fokus insyaallah membahas zakat emas dan perak di pertemuan kita kali ini. Sebelum kita masuk di situ, kita baca dulu satu hadis yang tersisa terkait dengan zakat ternak nomor 588. Kata beliau rahimahullah, wa an Bahz bin Hakim an abi an jaddi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sa'imati ibilin fi arba'ina bintu labun la tufarraqu ibil an hisabiha man atoha mu'tajiran biha falahu ajruha wa man mana'aha fa inna akhiduha wa syatru malih wa azmatan min azamati rabbina la yahillu li ali Muhammadin minha syai'. Kata beliau rahimahullahu taala, ini hadis kata beliau rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Daud, wa Nasa'i, An-Nasa'i, wa sahahul Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Hakim, wa 'allaqa Syafi'i al-qaulu bih ala thubuti. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya menggantung, menjadikan sandaran ucapan beliau dengan hadis ini atas pendapat bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini secara sanad dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Irwa. Hadisnya hasan. Walaupun ada potongan lafaz di dalam hadis ini, sebagian ulama rahimahumullah dia tidak bisa dinaikkan derajatnya, itu seperti lafaz fa inna akiduha wa syatru malik. Lafaz ini nanti kita akan jelaskan maknanya. Secara umum hadis ini hasan. Dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala karena ada pendukung dari jalur lain. Boleh kita pakai untuk berdalil. Tapi ingat, sebagai pendukung, bukan sebagai pokok hukum. Karena hadis ini sebenarnya untuk mendukung zakat peternakan yang kita sudah ambil sebelumnya. Kata beliau rahimahullah dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, fi kulli sa'imati ibilin, pada setiap onta yang digembala di luar, bukan yang dikasih makan di dalam kandang, fi arba'ina bintu labun, kalau mencapai jumlah 40 ekor, maka yang dikeluarkan adalah seekor bintu labun. Seekor bintu labun. Apa itu seekor bintu labun? Yang berumur 2 masuk ketiga. Jadi kalau kan gini, sebenarnya untuk sebelumnya sudah kita sebutkan ini. Kan kalau punya 5 1 kambing, ya kan? 10 onta 2 kambing, 15 onta 3 kambing, 20 onta kan 4 kambing yang keluar. 4 kambing. Kalau 25 berapa? Nah, 1 ekor onta yang berumur berapa? 1 tahun, tabi atau tabiah. Kalau 30,
1 ekor onta juga. Tapi yang berumur 2 tahun. Yang berumur berapa? 2 tahun. Iya. Nah sekarang, di sini langsung kalau 40 ekor. Untuk mendukung yang telah lewat. Kalau antum punya onta 40 ekor, maka yang keluar bintu labun. Onta yang berumur 3 masuk ke 4. Antum bisa paham ini? Ini di sini. Kemudian itu sudah. Kalau itu sudah jelas. Karena sudah kita jelaskan rincian zakat daripada onta. Berikutnya, wala tufarraqu ibil an hisabiha. Ini untuk mendukung sebelumnya. Bahwa kalau ontanya menyatu, tidak boleh dipisah karena takut zakat. Demikian pula kalau terpisah, ya tidak boleh juga disatukan. Semua dihisap sesuai dengan hitungannya. Kemudian Nabi di sini menjelaskan apa keutamaan orang yang mengeluarkan zakatnya. Dari hewan ternak yang dia punya. Dia punya kambing 40 ekor. Kemudian dia keluarkan seekor kambing. Dia punya sapi 30 ekor. Dia keluarkan 1 ekor sapi. Dia punya onta 5 ekor. Dia keluarkan seekor kambing. Apa pahalanya? Apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Ini yang tidak ada di sebelumnya. Kata Nabi SAW, man a'toha mu'tajiron biha falahu ajruha. Siapa yang mengeluarkan zakat itu karena mengharap pahalanya, maka baginya pahalanya. Jadi dia keluarkan zakat itu tidak boleh terpaksa. Tidak boleh. Dia harus keluarkan sesuai dengan apa? Keikhlasan, kejujuran dalam hatinya. Itu baru dapat pahala. Itu dia melakukan perintah imtithalan li amrillah. Itu kalau kaidah umumnya. Dia melakukan perintah mengeluarkan zakat itu karena taat perintah Allah. Karena Allah yang katakan wa atuz zakah. Keluarkanlah apa? Zakat. Akhirnya dia keluarkan karena ada perintah Allah. Jadi dia keluarkan karena mengharap pahala dari Allah, maka baginya pahala. Baginya pahala. Di sini terdapat peringatan sekaligus dorongan untuk setiap orang yang memiliki harta. Kalau dia mengeluarkan zakat dari hartanya, itu harus niatnya apa? Untuk mendapat pahala dari Allah. Bukan untuk disebut oleh manusia, supaya dikatakan dermawan, suka memberi. Tidak boleh. Itu tidak dibolehkan, karena itu akan menggugurkan pahala sedekah itu sendiri. Itu akan menggugurkan pahala zakat itu sendiri. Makanya di sini Nabi ingatkan, man a'taha mu'tajiron biha falahu ajruha. Siapa yang mengeluarkan zakat itu, membayarnya, mengeluarkannya dengan niat dapat pahala dengan zakat itu, falahu ajruha, maka baginya pahalanya. Tapi waman mana'aha, siapa yang menahannya, tidak mau mengeluarkannya padahal sudah wajib zakat. Dia punya onta 5 ekor. Seharusnya kan wajib dikeluarkan 1 kambing. Dia punya sapi sudah 30 ekor. Seharusnya dia keluarkan zakatnya sapi yang berumur setahun. Masuk tahun kedua. Dia punya apa lagi? Onta sudah. Sapi sudah. Dia punya kambing. 120. Berapa dia keluarkan? Kalau punya 120, siapa yang masih ingat? Kalau saya bilang tadi kan di awal 40, keluar seekor kambing. Sekarang ada orang punya 120 ekor kambing. 3. Hah? 1. Jadi 40 sampai 120 itu cuma 1, bukan 3. Kayaknya belum hitung kelipatan. Enggak. Nanti 121 baru apa? Bertambah. Jadi bilangan itu dari 40 nisab terendah. 40 ekor kambing. Sampai 120. Harus dia wajib apa? Keluarkan 1 ekor kambing. Sekarang siapa yang menahannya? Tidak mau dikeluarkan. Fa inna akiduha wa syatro malih. Ini bahayanya. Kami akan mengambilnya paksa dan setengah dari hartanya.
Jadi bukan hanya 1 ekor. Diambil zakatnya 1 ekor dan setengahnya lagi. Untuk apa ini? Ini namanya ta'ziron lahu. Ini untuk menghardiknya. Bahkan tidak boleh seperti itu. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di masa beliau, dia perangi yang tidak mengeluarkan zakat. Karena antum sudah dengarkan di awal pembahasan zakat bahwa siapa yang menahan zakat karena menentang kewajibannya kan kafir. Dia diperangi karena murtad. Dia diperangi karena murtad. Ini rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga. Yang kata Nabi SAW, Bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadata an la ilaha illallah. Wa iqamas shalah. Wa ita'z zakat. Wa shaum Ramadan. Wa hajji baitillahil haram. 5. Yang ketiga itu zakat. Siapa yang menahannya karena menentang kewajibannya diperangi, itu murtad. Demikian pula di pembahasan ini yang sebagaimana yang kita sudah bahas di awal zakat. Bagi orang yang tidak mengeluarkannya karena bakhil, karena kikir, juga diperangi. Abu Bakar tidak membedakan hal itu. Iya, makanya di sini siapa yang menahannya? Maka kata Nabi, fa inna akhidhuha, kami akan mengambil paksanya. Karena ini sedikit sekali. Bayangkan kita punya 40 kambing, itu cuma 1 kambing. Iya, kita punya 40 ekor sapi, 1 ekor sapi itu pun bukan induknya. Bukan jantannya, tapi yang berumur setahun. Itu kalau kita punya 30. Sapi yang berumur apa? Setahun. Usia kurban saja tidak dapat. Kan begitu? Artinya ini kan dibandingkan dengan berapa? 30 yang dimiliki. Ini 1 ekor yang berumur setahun. Ini sangat, itu pun dilarang. Jangan ambil jantannya. Karena biasanya jantan mahal bagi orang yang punya harta itu. Untuk dia jual, misalnya saat kurban. Kan banyak yang cari apa? Jantan. Diambil yang betinanya. Yang berumur setahun. Itu kalau dia punya 30. Kalau dia punya 40, seekor juga. Tapi yang berumur 2 tahun. Yang berumur 2 tahun. Ini kan sedikit. Onta punya 5 ekor. Kita cukup keluarkan 1 ekor kambing. Ini kan sedikit. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya. Padahal ada nisabnya. Ada nisabnya. Dia punya hewannya. Fa inna akhiduha. Kami akan mengambil paksa zakat itu. Dan tentunya di zaman Nabi tidak ada yang menahan zakat. Tidak ada. Nanti meninggal Nabi SAW, baru ada sebagian yang tidak mau menunaikan zakatnya. Abu Bakar perangi. Abu Bakar perangi mereka. Karena ini hadis Nabi. Kami akan mengambil paksa. Wasyatro mali. Ditambah lagi setengah dari hartanya. Tadi maunya 1 ekor kambing. Kalau 40. Ya kan? Tapi karena dia menahan, diambil yang paksa, diambil 1 ekor dan setengahnya. Ini namanya hukuman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan apa? Zakat. Iya. Karena dia menahannya, ini menunjukkan bahwa tingkat paling sedikitnya adalah dia kikir. Dia apa? Kikir. Demikian pula dia tidak mau memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini dipaksa. Karena kalau ini dibiarkan, nanti semua orang yang punya harta tidak mau keluarkan zakat. Dengan alasan kan tidak ditagih. Tidak ada yang menagihnya. Iya. Jadi banyak orang punya harta, banyak hartanya, tapi tidak pernah zakat. Karena kenapa? Karena tidak ada yang menagih. Nah, dalam hukum Islam sebenarnya, yang menagihnya itu adalah pemerintah. Pemerintah yang menagihnya. Azmatan min azamati Rabbina. Ini kewajiban dari kewajiban Rabb kita. Ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kami sudah jelaskan bahwa zakat ini rukun Islam yang ketiga. Saking pentingnya disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa penyebutan zakat itu selalu digandengkan dengan sholat. Ya, kita tahu kedudukan sholat.
Ini namanya dalalatul iktiron, dalil penggandengan. Apa alasannya zakat digandengkan dengan sholat? Di banyak ayat. Karena kemuliaannya, kedudukannya sama dengan sholat. Sama dengan sholat. Sholat ini kita membersihkan diri kita. Ya kan? Dari dosa dan maksiat. Zakat untuk membersihkan harta kita. Untuk membersihkan harta kita. Dua ini harus bersih dalam kehidupan. Harta kita harus bersih. Badan kita juga harus bersih. Dari dosa dan maksiat. Ini digandengkan. Ini yang pertama. Yang kedua, menunjukkan bahwa sholat sama zakat itu tidak dibedakan. Yaitu, kalau kita berpendapat bahwa yang meninggalkan sholat kafir, kan begitu? Yang meninggalkan sholat kafir, itu kan disepakati. Ya sama dengan yang meninggalkan zakat. Kalau dia punya harta. Tapi ingat, kalau dia punya harta dan sampai nisab. Karena kewajiban zakat itu tidak sama dengan sholat. Sholat kan wajib 5 waktu. Bagi setiap yang sudah balik. Kalau zakat enggak. Yang penting dia punya harta sampai nisab tinggal setahun. Walaupun belum balik. Ada anak yatim belum balik, punya banyak harta. Wajib keluarkan zakat harta. Wajib dikeluarkan apa? Zakat harta. Kemudian beliau bilang, la yahillu li ali Muhammadin minha syai'. Beliau menjelaskan di sini bahwa harta zakat itu yang dipungut dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin, itu ternyata tidak halal untuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW, demikian pula keturunan Nabi SAW itu tidak makan sedekah. Mereka cuma menerima hadiah. Kalau dihadiahkan, seperti Nabi dihadiahkan, belum terima. Tapi kalau dibilang sedekah, maka Nabi SAW dan keluarganya tidak makan sedekah. Tidak makan sedekah. Tidak makan zakat. Tidak makan zakat. Ini kandungan dari hadis ini. Baik, sekarang kita masuk di zakat emas dan perak. Kata beliau rahimahullah, wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat laka mi'ata dirham wa hala 'alaiha al-haul fa fiha khamsatu darahim wa laysa 'alaika syai'un hatta yakunu laka 20 dinara wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinar fama zada fa bi hisabi dzalik wa laysa fi mali zakatun hatta yahulu 'alaihi al-haul. Rawahu Abu Daud wa huwa hasan wa qad tulifa fi raf'ihi. Ini riwayat Abu Daud dan dia adalah hadis yang hasan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dan diperselisihkan diangkatnya ke Nabi SAW. Artinya, apakah hadis ini adalah kalau perkataan Ali betul. Ini hadis perkataan dari siapa? Ali. Tapi apakah dikasih naik ke perkataan Nabi derajatnya itu diperselisihkan. Yaitu diperselisihkan. Yang benarnya ini bukan perkataan Nabi, tapi perkataan Ali bin Abi Thalib. Ini yang ada di hadapan kita ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Dan perkataan sahabat itu hujah. Kami ulangi, perkataan sahabat apalagi Ali. Khalifah dari kaum muslimin. Yang Nabi SAW berwasiat memang apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpeganglah kalian dengan sunnahku. Maksudnya hadis-hadis Nabi. Dan sunnahnya khalifah setelahku. Khalifah setelah Nabi ada 4. Abu Bakar setelah meninggal Nabi. Setelah meninggal Abu Bakar, Umar. Setelah meninggal Umar siapa? Utsman. Setelah meninggal Utsman siapa? Ali radhiyallahu ta'ala. Nah, ini perkataan sahabat adalah hujjah. Jadi walaupun ini bukan hadis Nabi yang sahihnya, tapi ini perkataan Ali. Perkataan sahabat adalah apa? Hujjah. Dengan syarat tentunya kalau dia sahih. Terkait dengan nisab dan syarat zakat emas dan perak. Kapan kita keluarkan? Beliau bilang, idza kana laka mi'ata dirham. Kalau antum punya 200 dirham, 200 dirham itu mata uang perak. Kalau antum punya, nanti kita akan gramkan.
Sebentar. Karena kalau dibilang dirham untuk saat ini kan sulit. Karena kita sekarang rata-rata gram. Kalau main emas atau perak pasti apa? Pakai gram, bukan pakai bilangan nilainya. Iya. Kalau antum punya 200 dirham yang antum miliki, wahala alaihil haul, dan sudah mencapai haulnya, usianya setahun, antum punya 200 dirham, mata uang perak, kemudian tersimpan selama setahun, maka fafiha khamsatu darohim, padanya wajib dikeluarkan 5 dirham. Nanti kita akan ulangi berapa itu 200 dirham sebentar di fikihnya. Kita akan geramkan. Walaisa 'alaika syai' hatta yakunu laka isruna dinaro. Itu perak, ini emas. Dan tidak ada kewajiban zakat bagimu sampai kamu memiliki 20 dinar, 20 ya, mata uang emas. Nanti kita akan hitung juga, akan jelaskan berapa 20 dinar. Berapa 20 dinar? Karena sekarang sekali lagi hitungan kita sudah gram kalau emas. Wahala alaihil haul, dan telah mencapai haul, usianya setahun. Jadi kalau ada 20 dinar, kemudian sampai usianya setahun, fafiha nisfu dinar, maka padanya setengah dinar. Berapa maksudnya zakatnya kalau dibilang setengah dinar? Kita akan hitung sebentar. Famazada, apa yang lebih dari itu, maksudnya antum punya 200 lebih dirham. Antum punya 20 lebih dinar. Fabi hisabidalik, maka langsung dihitung saja. Tidak perlu kelipatan. Beda kalau hewan. Kalau hewan kan ada kelipatannya. Punya 40 sapi, punya 30 sapi. Ada kelipatannya. Kalau emas enggak. Cuman diberikan ketentuan paling sedikit. Setelah itu kalau bertambah, bertambah zakatnya. Bertambah zakatnya. Walaisa fi malin zakatun hatta yahulu 'alail haul. Kemudian Nabi katakan, tidak ada pada harta secara umum. Emas, perak, demikian pula nanti kita berbicara tentang rupiah. Tidak ada padanya zakat sampai yahulu 'alaihil haul, masuk usianya setahun. Sampai masuk usianya setahun. Hadis ini Masya Allah, pertama menjelaskan kepada kita wajibnya mengeluarkan zakat kalau kita punya emas dan perak. Demikian pula rupiah. Wajib. Ini berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, juga disepakati oleh para ulama. Adapun dalil dari Al-Quran, akan wajibnya kita keluarkan zakat emas kalau kita punya nisabnya dan tersimpan setahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang yang menimbun emas dan perak, tidak mengeluarkan infaknya, zakat. Dia simpan dan tidak dikeluarkan zakatnya. Apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira kepadanya dengan siksaan yang menyakitkan. Diberi kabar gembira. Ini menunjukkan zakat emas dan perak harus dikeluarkan. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW, datang dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, "Ma min sahibi dahabin wala fiddah la yu'addi min haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati sufihat lahu safa'ih min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lah fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah hatta yuqda bainal ibad." Dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang memiliki dahab, emas, wala fiddah, tidak pula fiddah, la yu'addi minha haqqaha, dia tidak keluarkan haknya. Maksudnya di sini apanya?
Apa maksudnya haknya emas yang disimpan? Zakatnya. Tidak dikeluarkan zakatnya. Illa idza kana yaumul qiyamah. Kecuali nanti kalau sudah terjadi hari kiamat. Tufihat lahu safa'ih min nar. Dibuat lempengan untuknya, lempengan dari lempengan api neraka. Itu dari emas tadi yang dia timbun. Dari emas yang dia timbun. Fa'uhmiya alaha fi nari jahannam. Kemudian lempengan emasnya itu tadi dipanaskan di atas api neraka. Setelah panas, fayuqwa biha jambu. Disetrika dengan emas itu jambu. Iya. Sampingnya begini. Rusuknya atau lambungnya. Wajabinu. Demikian pula bagian depannya. Wa dhahru, dan bagian punggungnya. Disetrika. Kullama barodat, setiap kali lempengan itu panas, dingin, uidatlah, dikembalikan lagi ke api neraka, dipanaskan, kemudian disetrikakan lagi. Fi yaumin, ini kalau 1 menit, gimana kalau ada setrika 1 menit, setrika listrik? Gimana rasanya kalau 1 menit disimpan? Ya kan, knalpot motor saja. Ya kan, gimana itu hangusnya kaki. Tapi masalahnya bukan 1 menit. Kata Nabi, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Dalam 1 hari, dia dikasih begitu, 1 hari. Tapi 1 harinya di hari kiamat, itu kadarnya itu 50.000 tahun. 1 harinya. Karena hitungan di hari kiamat, 1 harinya itu adalah 50.000 tahun. Seharinya. Hatta yuqda bainal ibad. Ini belum masuk neraka. Ini sampai nanti ditetapkanlah antara hamba-hamba. Ini masih di padang mahsyar ternyata. Masih di padang mahsyar. Itu dia disiksa dengan lempengan emasnya tadi. Hadis ini dipakai oleh para ulama rahimahumullah. Akan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak. Demikian pula rupiah. Karena sama-sama punya nilai. Dengan emas dan ini disepakati oleh para ulama akan wajibnya dinukil oleh Ibnul Mundir, Ibnu Qudamah, dan selain mereka wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak. Sekarang kita tinggal bertanya, berapa zakatnya, nisabnya? Berapa nisabnya? Karena tidak semua orang punya emas wajib bayar zakat. Tidak semua punya emas, yang punya emas tadi dapat itu siksa. Tidak, ada ketentuannya. Nah, untuk ketentuannya tentunya jelas di hadits yang ada di hadapan kita. Bahwa emas itu akan ada zakatnya kalau kita punya 20 dinar. Sementara perak akan wajib zakatnya kalau kita punya berapa? 200 dirham. 200 dirham. Sekarang pertanyaannya, berapa 1 dinar? Itu. Iya. Berapa 1 dinar untuk saat kita sekarang ini? Maka dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, 1 dinar, kan 20 dinar tadi. 1 dinar itu sama setara dengan 4 gram, 25. Artinya mereka bilang 4 dengan berapa? 1/4 gram. 4,1/4 gram. 1/4 ya 10 bagi 4. 100 bagi 4. Berapa jadinya? 25. Berarti 4 gram, 4,25 gram. Itu 1 dinar. Tinggal antum kalikan. Berapa berarti 20 dinar? Siapa yang tahu? Siapa yang cepat kali-kalinya? Ridwan? Biasa dia kali-kali terong di pasar terong. Ya? Tidak gramnya, emak. Ya? Berapa? Hah?
85? Yakin itu. Dari mana antum tahu hitungannya, Muhammad? 8? Jadi gini. Kan nisabnya bilang Nabi tadi di hadis, Nabi bilang 20 dinar. Kalau 20 dinar, itulah nisabnya emas. Sekarang, berapa 1 dinar? Kita bisa paham ini? 1 dinar sekarang setara dengan 4,25 gram emas. Paham kan? Berarti kalau 20 berapa? Hah? Apa? 85 gram. Dari mana dapat, Dimas? Harus diyakini ini. Kan banyak orang dengar ini. Nanti orang sesat kalau kita salahin. 4,25 kali 20 sama dengan 85 gram. Itulah kalau digramkan. Maksudnya sebenarnya antum tahu bahwa nisabnya 85. Cuman saya mau ajarkan antum bahwa bagaimana cara hitungannya. Kenapa dapat 85? Kenapa dapat 80? Kan biasa selama ini kita dengar bahwa orang bilang zakat nisabnya emas berapa? 85. Pertanyaan kita, kan tidak ada hadis yang bilang 85. Cari ke hadis, tidak ada. Hadis cuma bilang 20 dinar. 20 dinar. Sekarang, kenapa bisa dapat itu 85 gram? Ini yang Anda mau kasih tahu antum. Supaya antum paham. Jadi bukan hanya sekedar antum tahu nisabnya 85. Bukan. Karena tidak ada hadis yang bilang 85 gram. Tidak ada. Mau cari sampai mati kita akan bilang, kayaknya kurang. Tidak ada. Karena hadis cuma bilang bahwa nisabnya emas paling sedikitnya itu 20 dinar. 20 dinar. Sekarang para ulama cari 1 dinar berapa? Kita bisa pahami? 1 dinar 4,25 gram. 1 dinar 4,25 gram. Paham? Tinggal dikali. 4,25 gram ini kali 20 dinar. Dapatnya berapa? 85 gram. Itu ya, itu yang penting. Karena di hadis tidak ada gramnya. Di hadis tidak ada gramnya. Mungkin bisa kita pahami? Iya. Itulah dapat. Kenapa sampai dapat seperti itu? Ini Masya Allah. Ini ilmunya. Jadi ini kalau dia punya sekarang 85 gram emas. Wajib zakat kalau tersimpan setahun. Iya. Dan itu biasa ya kalau orang Bugis. Ibu-ibu Bugis, Masya Allah. Iya, karena mereka suka beli emas. Sampai penuh semua jarinya ya di gudangnya disimpan. Iya, saya pernah timbangkan. Iya, mertuanya teman, ternyata dia beli-beli terus sudah 1 kilo lebih. Iya, jadi dia tidak rasa. Beli, ada uangnya beli lagi. Dia simpan saja. Pakai yang bisa dia pakai. Ternyata dia pernah timbang, itu 1 kilo lebih timbangannya. Ini semua tadi itu yang digabung. Yang dia beli-beli terus. Kita bisa pahami. Itu ada zakatnya. Kan 1 kilo. Tadi itu berapa? Ini gram tadi itu. 1 kilo itu berapa gram? Kan 1000 gram. Ini ada zakatnya atau tidak? Iya, tentunya banyak. Iya kan? Iya. Anda paham? Bisa pahamin ini batas tersedikitnya. Lebih dari itu, maka hitungannya nanti tergantung zakatnya. Zakatnya, Nabi SAW bilang di hadis yang ada di hadapan kita itu, dia 1/2 dinar. Zakatnya itu 1/2 dinar. Yang keluar, 1/2 dinar ini disebutkan oleh para ulama, dia adalah rubul usyur. 1/4 dari 1/10. Berapa lagi itu? Kita selalu bilang kan 2,5%. Betul. Tapi disebutkan bahwa dia rubul usyur. 1/4 dari 1/10. Maksudnya 1/40. Nah, 1/40 itu sama dengan 2,5%. Cuma kalau mau bagi orang yang bagi lihat di
pakai kalkulator di HP ya jangan 2,5%, mungkin agak rumit hitungannya karena tidak semua orang pakai begitu. Langsung saja bilang rubul usur. 1/40 hasil itulah zakat. Jadi yang penting kalau sudah dapat 85 gram, dapat 85 gram, sudah bagi 40. Hasilnya zakatnya. Lebih dari 85, 90 atau 100 gram, langsung saja bagi 40 hasilnya. Makanya Nabi bilang tadi apa? Apa yang lebih dari itu? Famazada lebih dari 20. Kata beliau, fabi hisabi dalik. Maka hisabnya seperti itu. Bagi saja 1/40. Iya. Misalnya 100 gram. Berapa zakatnya? 100 gram. Bagi 40. 2,5 gram. Kalau 1 kilo. 1000 gram. Berapa? 25 gram. 25 gram. Jadi kalau diuangkan ya 100 lebih. Begitu kan, nanti kan boleh dikeluarkan uang. Sebentar, kita akan sebutkan. Banda harus kalau keluarkan zakatnya emasnya. Boleh mengeluarkan apa? Berupa bentuk uang. Jadi dihargai saat itu, keluarkan. Keluarkan. Ini emas, perak. Kita hitung lagi perak. Ini serunya nih, walaupun kita tidak punya, kita juga sudah hitung. Iya, hartanya ya masih di hayalan. Ini sama dengan warisan. Begitu memang kalau antum mau pintar, bayangkan itu antum punya. Sama dengan kita kalau belajar warisan, dia bilang pengajarnya, bayangkan kalau bapak antum meninggal. Jangan orang lain. Kalau bapak saya meninggal, dia punya harta sekian, kasusnya bapak antum sendiri. Jangan juga doakan. Tapi saya belajar, itulah dibilang zakat, warisan, enggak usah bilang si A punya, jangan. Iya, antum sendiri. Kalau saya punya emas 1 kilo, sudah keluarkan zakatnya di dalam hayalannya. Enggak apa-apa. Itu kan untuk pintar namanya, untuk pintar kasusnya. Karena kalau kita contohkan kalau si A, si B, biasanya agak jauh. Agak jauh. Jadi langsung saja kasus nyata langsung diantum. Saya punya emas sekian, berapa zakatku? Begitu. Nanti kalau ada orang tanya, kan antum sudah tertanam dalam diri antum. Oh, pernah saya punya segitu dalam hayalanku, saya keluarkan sekian. Paham kan? Nah, bisa antum fatwa. Iya kan? Nah, ini cara. Demikian pula nanti kalau belajar warisan, jadi seperti itu. Harus dihayalkan. Kalau meninggal istriku, iya saya dapat setengah kalau dia tidak punya anak. Kalau dia punya anak, saya dapat. Begitu. Hayalkan sendiri saja. Iya. Nah, ini sama juga begini. Nah, sekarang kita masuk zakat perak. Zakat perak. Nabi bilang tadi, zakatnya perak itu mi'ata dirham. 200 dirham. Itu 200 dirham. Sekarang 1 dirham itu berapa gram? Ini masalah. Kalau emas sudah. Alhamdulillah. Iya. Disebutkan oleh para ulama bahwa ini banyak menyebutkan. Ada di Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, di Syarhul Mumti, ada di Fatwa Ibnu Utsaimin sendiri, ada di Taudihul Ahkam punya Al-Basam, ada juga fatwa Lajnah Daimah yang menyebutkan gramnya. Jadi bukan saya yang telitinya, tapi ulama yang telah meneliti berapa 1 gramnya, nilainya, kalau berapa 1 dirham kalau dinilai ke gram. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa dirham itu kalau digramkan hampir 3 gram. Hampir 3 gram. Paling telitinya mereka bilang sekitar 2,975 gram. Saya ulangi. Dirham, 1 dirham itu sama dengan 2,975 gram. Saya ulangi.
Satu dirham itu nilainya hampir 3 gram. Paling rincinya supaya tidak dibulatkan, paling rincinya adalah 2,975 gram. 2,975 gram. Sudah? Sudah ditulis Pak Rizky? Kali 200. Nah, hasilnya 595. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa sering saya sebutkan bahwa zakatnya perak itu nisabnya 595. 595 gram. Lebih banyak daripada apa? Apanya? Daripada emas sebenarnya gramnya. Tapi nilainya lebih kecil. Karena emas mahal. Perak murah. Iya. Jadi saya ulangi. 1 dirham itu 2,975 gram. Dikali 200 dirham. Maka sama dengan 595 gram. 595 gram. Itu nisabnya. Yang keluar sama. Tadi. 1/40. 2,5%. 2,5%. Iya. Ini perak. Ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Demikian pula dikiaskan di sini adalah al-awraq an-naqdiyah. Lembaran uang. Kita rupiah, dolar, semuanya sama. Dikatakan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, al-an ba'da an iktafan naqdan min ad-dhahab wal fiddah min aidin nas wa halla mahallahum at-ta'amul wa thamani al-waraq an-naqdi. Sekarang setelah tidak ada mata uang emas dan perak, ya kan hampir sekarang ini kita di Indonesia misalnya tidak ada yang pakai belanja apa? Mata uang emas, mata uang apa? Perak. Kalau ada orang simpan. Banyak orang yang cari dulu itu uang yang kuning. Iya, karena dia kira emas. Jadi sekarang setelah emas dan perak tidak dipakai untuk jual beli, kalau di negeri, apalagi negeri kita, karena negeri kita pakai kertas. Pakai uang rupiah, bukan emas dan perak. Maka dan kata beliau halla mahalluhuma fit ta'ammul wa thamaniyah al-warq an-naqdi. Maka menggantikan kedudukannya adalah uang. Uang. Ajma'atil majami al-fiqhiyah ala anna al-hukmu manutun bil warqin naqdi. Sepakat majma' fiqhiyah bahwa uang rupiah mengambil hukum emas atau perak. Saya ulangi, uang rupiah yang dimiliki itu mengambil hukum emas atau apa? Perak. Iya, sekarang tinggal para ulama berselisih. Kita masukkan ke emas atau perak. Sebenarnya dua-duanya boleh, terserah kita mau hitung ke mana. Kita mau hitung ke nilainya ini rupiah ke emas boleh, ke perak boleh. Cuman para ulama menjelaskan mana yang lebih utama dan lebih santun dan rahmat terhadap orang miskin. Tentunya adalah ke perak. Karena kalau kita kiaskan ke emas, lama baru bisa keluarkan zakat kalau punya rupiah. Kenapa? Ya 75, berapa tadi? 85 gram. Berapa kalau nilainya sekarang? Sekarang berapa emas? 900. Ya kali 900.000 kali 85 gram. Berapa baru dapat nisab rupiah? Berapa? Sekitar 76 juta. Itu kalau 900. Berarti kita punya rupiah 76 juta. Tersimpan setahun baru keluarkan apa? Zakat rupiah. Makanya para ulama lebih condong, lebih rahmat kepada orang miskin kalau kita kiaskan ke perak.
Kiaskan ke perak. Berapa tadi zakatnya perak? Kan 595 gram. 595 gram. Kali sekarang ini naiknya paling 11.000. Anggap 10.000. Satu gram perak itu murah. 10.000. Paling naik 11. Iya. Pernah 9.000. Anggaplah kita hitung pakai 10.000. Coba 595 gram. Kali 10.000. 5.950.000. Anggap jadi 6 juta itu sudah keluar zakat kalau tersimpan setahun. Ini kata para ulama seperti Syekh bin Utsaimin, ini lebih rahmat terhadap orang miskin. Karena kalau kita kiaskan ke emas, lama sekali baru kita mau keluarkan zakat hartanya uang rupiah. Karena harus tersimpan 70 jutaan baru. Kalau kias ke perak, kita tersimpan di tabungan misalnya, ya 6 juta, itu sudah masuk zakat. Wajib keluarkan zakat. Berapa zakatnya rupiah? Sama dengan zakatnya emas dan perak. Iya, sama, yaitu 1/40, 2,5%. Kalau kita punya 10 juta, itu hanya 250.000. Gitu ya? Dipahami ini? Ini zakatnya uang. Satu masalah, kemudian kita tutup karena sudah adzan ini. Tidak ada pertanyaannya, karena satu lagi. Sekarang kita kan punya emas, punya perak. Bolehkah kita keluarkan zakatnya berupa uang? Pertama, pada dasarnya yang kita keluarkan adalah peraknya atau emasnya. Itu pada dasarnya. Tapi boleh kita keluarkan kalau kita tidak punya, ya, atau tidak mau keluarkan emasnya karena susah dipecah, misalnya sekian gram, boleh kita ganti dengan apa? Uang. Rupiah kan nilainya. Rupiah kan apa? Nilainya. Ini difatwakan oleh Syekh bin Baz. Kata beliau rahimahullah, la haraj fi ikhrajiz zakati dzahab wal fiddah umlah wa raqiyah. Tidak mengapa untuk mengeluarkan zakatnya emas dan perak berupa uang. Tidak mengapa. Bima tusawi waqta tamamil haul. Tapi ingat, yang sama nilainya waktu haul. Anggaplah, kita punya kewajiban zakat emas 2 gram. Berapa uangnya? Yang kita keluarkan saat haul hitungannya. Bukan saat antum beli dulu. Jangan sampai bilang, oh dulu saya beli hanya 500.000 1 gram. Berarti 1 juta kalau berapa? 2 gram. Bukan. Saat haulnya. Karena harga emas itu walaupun lama, tetap harganya segitu. Kan naik juga dia. Kita bisa pahami ini? Jadi hitungannya bukan saat beli. Tapi kapan? Saat wajib zakatnya. Jadi misalnya nanti, ya, bapak ini punya emas 100 gram. Ya kan? Ramadan masuk 1 tahun. 100 gram. Berapa zakatnya? Emas. 2,5. Betul, Pak? Yakin ki? Jangan salah hitung itu. Zakat itu wajib. Baik, 2,5 gram. Kan begitu? Tidak bisa dikeluarkan emasnya. Karena tidak bisa dipecah. Dan dia juga tidak mau pecah. Boleh diuangkan. Sekarang berapa? Nilai saat itu, Pak. Jadi kita cari harga emas sekarang berapa. Yang sekarang saat kita mau keluarkan. Bukan dulu saat beli. Ini yang diperhatikan. Ya lihat kata beliau. La harut fi ikhraji zakati dzahab wal fiddah. Ya, tidak mengapa untuk mengeluarkan zakatnya emas dan perak. Berupa umlah naqdiyah, berupa mata uang yang kita punya. Bima tusawi, yang sama dengan nilainya waqta tamamil haul, saat masuk tahunnya. Masuk waktunya. Ini yang perlu. Kadang-kadang orang juga karena pelit, dia malah hitung balik saat dia apa? Saat dia beli. Ini karena pelit semuanya. Jadi dia hitung, ini emasku kapan aku beli ya? 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu masih 200.000. 1 gram.
Enggak. Ingat, waktu haulnya. Karena kalau dijual ini kita punya emas, harganya juga segitu. Bukan harga dulu, tapi harga sekarang. Tapi harga sekarang. Dipahami ini? Ini mungkin yang perlu diingat. Dan ini masalah terakhir. Setelah itu, kita masuk lagi di pembahasan berikutnya. Ini sudah selesai. Masih ada lagi nanti hadis terkait dengan zakat perdagangan. Insya Allah. Kita akhirkan di pertemuan akan datang tentang zakat perdagangan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini bermanfaat untuk kita, walaupun hanya hayalan untuk harta orang lain. Ya, tapi tidak apa-apa. Ini kan ilmu. Ini kan ilmu, alhamdulillah kita dapat faedah seperti itu berharga. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.